Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Hahar, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, kelas 1F, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem reproduksi ternak, sistem peredaran darah pada ternak unggas. Sistem pernapasan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Lubang hidung. Lubang hidung adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Lubang hidung berfungsi untuk mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara kotor, debu, serta bakteri yang masuk. Yang kedua, laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing ke dalam laring. Selama inspirasi membantu dalam proses menelan serta mengatur suara, kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea berupa cincin-cincin tulang rawan. Yang ketiga, trakea. Trakea berupa pipa terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea memiliki fungsi yang menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat sirin sebelum bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus. Yang keempat, bronkus. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri penyakit yang masuk. Yang kelima, paru-paru. Paru-paru yang terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi oleh tulang yang membungkus rapi paru-paru. Paru-paru berfungsi pada umumnya yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keenam, kantung udara. Kantung udara berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara melalui paru-paru selama inspirasi dan ekspansi. Sistem pencernaan terbagi atas 9 bagian, yaitu 1. Mulut. Mulut pada ayam dinamakan dengan paru. Di dalam mulut ditemukan adanya lidah. Lidah yang berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan pada sistem pencernaan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran memanjang berbentuk seperti pipa kerongkongan atau esofagus, berguna untuk meneruskan makanan menuju tembolok. Kemudian makanan disalurkan kepada organ tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok merupakan tempat penyimpanan makanan sementara. Yang keempat, proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Di dalam proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang melibatkan sekresi ayam, klorida HCl, enzim pepsin, dan cairan getah untuk mencerna protein. Yang kelima, pankreas. Pankreas terletak di antara lingkaran dan pada usus halus. Pankreas mewakili massa yang berfungsi sebagai enzim pengendapan maupun sebagai eksofeat. Yang keenam, hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein.
karbohidrat, dan lipida, serta aktivasi hormon polipeptida. Yang ketujuh, usus halus. Sama seperti hewan ruminansia, usus halus pada ayam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Di dalam duodenum terdapat beberapa enzim pencernaan seperti enzim lipase, amilase, dan tripsinogen. Yang kedelapan, usus besar. Usus besar merupakan saluran seperti usus halus, akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar. Sama seperti di sesum, usus besar juga terdapat absorpsi. Yang kesembilan, kloaka. Kloaka merupakan saluran akhir sistem pencernaan. Ayam, kloaka berfungsi sebagai saluran pembuangan sisa pencernaan seperti feses yang bercampur dengan urin dan asam urat. Sistem reproduksi pada ayam betina terbagi menjadi 7 bagian, yaitu 1. Ovarium. Ovarium terdapat di daerah kranial ginjal, di antara rongga dada dan rongga perut, pada garis punggung sebagai penghasil ovum. Ovarium terdapat dari kurang lebih 1.500 folikel yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang pembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua, oviduct. Oviduct merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsinya sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Ketiga, infundibulum. Infundibulum merupakan bagian paling kranial atau depan dan teratas dari oksida dengan panjang 9 cm. Fungsinya sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Yang keempat, magnum. Magnum merupakan saluran lanjutan dan bagian oviduct yang terpanjang, yaitu sekitar 33 cm. Magnum yang berfungsi untuk yang tebal dan kelima, isthmus. Isthmus memiliki panjang sekitar 10 cm dengan diameter yang lebih kecil daripada magnum, sehingga dapat disebut sebagai penyempitan. Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerabang lunak. Yang keenam, uterus. Uterus merupakan bagian oviduct yang melebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur, paling lama sekitar 18-20 jam. Yang ketujuh, vagina. Vagina merupakan bagian paling belakang dari oviduct dengan panjang sekitar 12 cm. Vagina diakhiri dengan bentukan kloaka dengan bagian akhir saluran reproduksi. Sistem reproduksi jantan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Testis. Testis pada ayam jantan memiliki ukuran 5 cm pada saat musim kawin dan memiliki warna putih. Secara umum, ejakulasi yang bisa dihasilkan oleh seekor ayam jantan tidak lebih dari 1 ml, menghasilkan cairan warna putih yang biasa disebut sperma. Yang kedua, epididymis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Yang ketiga, vas deferens berfungsi sebagai penghubung epididymis dengan penis untuk mengeluarkan sperma. Yang keempat, penis.
berfungsi penetrasi ke ayam betina dan memproduksi cairan transparan yang bercampur dengan sperma saat terjadinya populasi. Yang kelima, kloaka berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Sistem peredaran darah terbagi menjadi 5, yaitu 1. Paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, jantung. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga, hati. Hati berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau eritrosit yang sudah mati atau sudah tua. Yang keempat, cairan empedu. Cairan empedu berfungsi untuk memberikan warna pada feses. Yang kelima, ginjal. Ginjal berfungsi dalam proses penyaringan darah menuju penjelasan dari video saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.